Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika dan harus tetap semangat. Kemarin kita sudah libur 2 hari dan sekarang kita mulai belajar kembali. Ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu tentang menentukan gradien dari persamaan garis ya. Sedikit saya ulangi lagi karena materi hari ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ilmu yang disampaikan hari ini dapat diterima dengan baik. Sebelum mulai belajar, kita dengerin lagu nasional dulu ya. Karena selama di rumah kalian juga jarang mendengarkan lagu wajib nasional ya. Sebentar, saya share screen dulu. Pengemudi pemuda ya yang bisa kalian dengarkan.
Oke, sudah kalian dengar lagu Bangun Pemudi Pemuda? Semoga kalian bisa tambah semangat lagi sebagai generasi muda di negara kita ini. Ya, kita mulai lagi pembelajaran kita tentang menentukan gradien. Ini sudah ada live worksheet-nya ya. Kalian buka di www.liveworksheet.com seperti biasa. Di situ sudah ada. Kalian tinggal memasukkan username dan passwordnya ya, seperti biasa. Nah, tampilan lembar kerjanya seperti ini ya. Tampilan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Jangan lupa nanti kalian tulis nama di sini ya. Tulis nama, nggak usah pakai kelas nggak apa-apa karena sudah tercantum di akun kalian ya. Lalu nanti di sini menentukan gradien. Nah, di sini kalian bisa baca nih anak-anak. Menentukan gradien itu ada berbagai macam bentuk gitu ya. Nah, yuk kita kenali bagaimana cara menentukan gradien. Gradien itu apa sih? Gradien itu kemiringan garis, anak-anak. Jadi ketika ilmu ini bermanfaat ketika kalian nanti menjadi seorang pilot gitu ya. Kalian bisa mengendarai pesawat udara gitu ya. Itu kan pesawat udara itu berbagai macam kemiringan gitu ya. Bagaimana pintar-pintar kita mengendarai sebuah pesawat gitu ya. Tergantung kemiringan yang akan kalian luncurkan gitu ya. Nah, bentuk yang pertama itu melalui dua buah titik koordinat. Nah, di sini ada contoh soalnya nih ya, kita bahas ya. Garis A melalui titik K min 1,2 di sini nih ya. L 5, min 1. Berapa gradiennya atau berapa kemiringannya? Sama kan? Nah, kadang-kadang kalau misalkan ada dua titik koordinat, anak-anak pakai rumus ya. Rumusnya gampang kok. Cuma Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Mana sih Y2 Y1-nya? Nah, titik koordinatnya nih anak-anak. Nah, di sini saya tampilkan di sini. Maaf. Saya hapus dulu. Nah, di sini kelihatan kan ya, X2, Y2-nya di sini ya. Nah, kenapa titik K itu adalah X1 dan Y1? Karena itu titik koordinat pertama. Kalian bisa loh tuker, misalkan L duluan baru K boleh. Yang penting titik pertama itu sebagai X1 dan Y1, lalu titik kedua nanti X2 dan Y2. Nah, karena rumusnya itu adalah Y2 dikurang Y1, kalian tinggal masukkan ke dalam rumus. Gampang dong. Nah, Y2-nya kan min 1. Nah, kalian tinggal masukkan min 1. Nanti dikurangi Y1. Y1-nya kan 2 gitu ya. Nanti di bawahnya X2. X2 kan 5. Kalian bisa lihat dari sini nih. Dari yang sudah saya di lembar kerjanya nih. Nih ya, saya kasih kotak deh ya nih. Nah, ini kalian bisa lihat dari sini. Yang untuk dimasukkan ke dalam rumusnya gitu ya. Nanti X1-nya adalah min 1. Nanti kita cari hasilnya nih. Nah, kalau yang atas, min 1, min 2, ini utang 1, utang lagi 2. Berarti utangnya jadi 3 kan? Nah, jadi min 3 di sini. Nah, ini 5 dikurang min 1. Berarti min ketemu min nih di sini nih. Nah, ini terjadi minus ketemu minus nih di sini anak-anak nih. Berarti jadi apa nih? Jadi plus ya. Jadi plus. Nah, berarti ini 5 ditambah 1 jadi 6 deh. Gitu. Nah, ini kan anak-anak minnya ada cuma satu nih di atas. Ini pindahin ke tengah ya biar nggak berantem. Jadi biar nggak rebutan. Jadi pindahin ke tengah. Kalau ada dua-duanya gimana, Pak? Ya udah jadi plus gitu ya. Nah, angkanya kalian perkecil karena bisa diperkecil. 3 dibagi 3 sama 6 sama-sama kita perkecil ya. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 kan 1 nih ya kan. Nanti 6 dibagi 3 2. Nah, jadi kemiringannya adalah min 1/2. Selesai kan? Nah, inilah namanya kemiringan ya. Anak-anak sudah ngerti kan ya? Oke, ini tipe pertama nih anak-anak, tipe titik koordinat. Tipe yang kedua adalah tipe gambar anak-anak. Kita harus lihat, nah tipe gambar ini gampang sekali dibanding yang tadi rumus tadi. Kalian cukup cari dua titik koordinat. Nah, contoh nih gambar yang pertama. Ya, di gambar yang pertama ada dua titik nih, titik A dan titik B anak-anak ya. Nah, rumusnya adalah perubahan Y dibagi perubahan X. Apa sih maksud perubahan Y? Nah, titik B ini mau ke titik A, gimana caranya? Dia harus turun kan? Turun berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Nah, turun 8 langkah. Lalu setelah turun kemana? Ke kiri, ya kan? Ke kiri berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ke kiri 4. Nah, kalian tinggal tulis aja di sini. Nah, di sini kan ada nih pembahasannya. Nah, di sini. Sebentar. Ininya ngikut nih ya. Oke. Turun tadi 8, ya ke kiri 4. Nah, anak-anak kalau turun itu minus, ya berarti minus 8, gitu kan ya. Minus 8 ke kiri juga minus, minus 4. Kanan positif, bawah negatif. Maaf, atas positif, bawah negatif. Kanan positif, kiri negatif. Lihat koordinat kartesiusnya aja. Ya, kalian bisa lihat koordinat kartesiusnya aja. Oke, berarti nanti, oh ini karena ada minnya 2 atas bawah, jadi plus. Ya anak-anak ya, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Gampang kan? Nah, misalkan ada yang mau nanya gini ya, Pak, misalkan ini garis kan lewat di sini nih ya, nih, lewat kan di titik itu ya. Boleh nggak saya pakai titik yang ini? Boleh. Pakai titik ini sama yang ini boleh, coba nanti hasilnya sama kok ya. Ini turun berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Oh berarti turun 4. Ini ya, turun 4 gitu kan. Setelah turun dia kemana? Perubahan Y itu turun ya kan. Setelah 4 dia ke kiri. 1, 2, kiri ya, kiri 2. Nah, turun 4 kan minus 4. Kiri berarti minus 2. Hasilnya juga 2 kan? Nah, jadi pokoknya intinya kalau gambar cari 2 titik gitu aja. Ya, cari 2 titik. Nah, jadi mau titik yang mana aja, yang penting dilewatin gitu ya oleh garis itu. Nah, sekarang kita ke gambar kedua. Nah, lihat ini di sini ada titik nih anak-anak nih ya. Di sini ada titik nih. Di sini juga ada titik nih, 2 ya kan yang dilewati oleh garis H. Ini kan garis H nih. Oke. Kira-kira gimana? Turun 3 pastinya ya. Nggak usah bikin kotak-kotaknya ya, nggak usah bingung, nggak ada kotak-kotaknya. Cuma bedanya nggak ada kotak-kotak kecil aja. Kalau ini kan ada kotak kecil-kecil nih. Kalau ini nggak ada. Ya udah turun 3. Habis turun kemana? Kiri, kiri 2 gitu. Kita tulis lagi di sini ya. Turun 3, kirinya 2 gitu kan. Nah, berarti kalau turun kan minus, minus 3. Kiri juga minus 2. Minus ketemu minus plus dan angkanya juga nggak bisa diperkecil. Karena 3/2 udah paling kecil. Jadi tinggal cukup tuliskan 3 dan 2 tapi tanpa minus ya. Tidak ada minusnya karena minus ketemu minus jadi plus di sini. Ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga mengenai gambar ini. Jangan bingung juga, nggak ada X dan Y-nya, jangan bingung. Yang penting ada 2 titik gitu kan ya. Di sini di titik P 1 dan titik I juga 1 boleh. Pak, saya maunya di sini sama di sini boleh, sama aja. Pokoknya ambil 2 titik yang dilewati oleh garis itu ya. Oke, anggaplah P dan Q di sini, P dan Q ya dimintanya ya. Berarti turun berapa? 1, 2, 3. Oh, turun 3. Ya, mulainya dari atas ya anak-anak. Jadi turun gitu ya. Ya, setelah 3 lalu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Ya, ke soalnya. Turun 3 ke kanan 6 nih anak-anak. Berarti turun, kalau turun minus ya, minus 3. Kalau ke kanan tetap positif ya. Kalau kiri baru minus 6. Nah, karena minusnya cuma 1, maka minusnya udah ada di sini nih, tengah nih ya. Berarti angkanya pun juga sudah bisa diperkecil. Jadi 3 bagi 3 kan 1, 6 dibagi 3 juga 2. Jadi gradiennya adalah -1/2. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira kalau garisnya seperti ini gradiennya apa ya? Kalau garisnya seperti ini pasti positif. Kenapa? Nah, timbul tanda tanya kenapa? Karena ini turun, turun kan minus ya. Habis turun dia ke kiri juga minus, minus ketemu minus plus gitu. Makanya gradiennya positif.
Jadi kalau ketemu garis yang condongnya seperti ini, yang miringnya seperti itu, ya itu pasti gradiennya positif. Sebenarnya nggak usah dihafal ya, kita lihat aja. Nah ini kenapa yang merah ini negatif? Karena dia setelah ke kiri, setelah turun, maaf, turun kan negatif ya. Habis turun dia ke kanan, kanan itu positif, minus ketemu plus, minus gitu. Jadi gradiennya yang ini positif, kalau yang ini yang merah ini negatif gitu ya. Anak-anak ngerti ya, gampang sebenarnya ya. Oke, sekarang persamaan. Nah, jadi ada 3 tipe tadi ya. Pertama tadi melalui 2 titik, yang kedua gambar, yang ketiga pakai persamaan gitu ya. Oke, caranya gampang. Kalian cukup lihat ini aja. Persamaan umumnya di sini kalian bisa lihat di sini nih. Nah, persamaan umumnya itu Y sama dengan MX ditambah C. Kalian harus bikin Y-nya ini sendirian, nggak punya teman di sebelah kiri. Gimana caranya? Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada Y plus 4X, sementara kita harus membuat Y-nya itu sendirian. Berarti kita harus menghilangkan 4X ini, betul? Kita harus menghilangkan ini agar Y-nya sendirian. Gimana caranya 4X ini bisa hilang? Nah, caranya adalah tinggal mengurangkan 4X-nya. Kan ini kan, maaf, apa namanya? Nah, ininya maaf ya. Ini kan plus 4X nih anak-anak ya. Sebentar. Kita hapus dulu. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kan plus 4X nih. Nah, gimana caranya ini biar hilang? Berarti harus ada lawannya, minus gitu ya. Ya, ditambah 4 berarti harus dikurangi 4 supaya hilang gitu kan. Nah, dikurangi 4X gitu ya. Jangan lupa setelah dikurangi 4X, berarti kalian di sini di sebelah kanannya juga harus dikurangi 4X. Harus adil. Gini, contohnya gini nih. Nih, berarti kata, oh belum ngerti ya. Kalau belum ngerti gini, saya ambil contoh gini. Misal gini ya. 5, maaf, 5 ditambah 5 gitu ya. Sama dengan 10 ya. Ya kan? Ibarat kata timbangan nih anak-anak ya. Di sini ada 5 tambah 5. Di sini ada 10 gitu ya kan. Ini sama gitu ya kan. Ketika kamu mau ambil ini 5, berarti di sini harus diambil 5 gitu kan. Supaya tetap sama keadaannya. Gitu, ngerti gak? Jadi kanan kalau mau diambil 5, kiri juga harus diambil gitu. Nah pertanyaannya, permasalahannya di sini adalah, sebentar ya. Nah, di sini kan kita sudah mengurangi 4 nih. Nah, berarti di sini sebelah kiri juga harus dikurangi 4 gitu ya. Sehingga nanti di depannya kan Y doang nih, tinggal Y doang di sini. Nih, di sini Y doang. Kenapa Y doang? Karena ini sudah habis. Ya, sudah hilang gitu ya. Nah, berarti nanti tinggal ini aja nih. Ininya min 4X. Nah, min 4X ditambah 8. Nah, di sini kelihatan ya. Min 4X tambah 8 dari mana nih? Dari sini nih anak-anak nih. Sebentar. Ini dari sini nih. Nih. Tuh, ini kan ini udah hilang. Ya, jadinya ini. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya kalau sudah Y sendirian berarti sudah bisa ditebak bahwa gradiennya itu adalah angka yang ada di depan X. Nah, ini gradiennya. Gitu. Gradien itu adalah angka yang ada di depan X, tapi kalau Y-nya sudah sendirian. Gitu, bukan berarti misalkan ini Y, oh ini gradiennya 4, bukan ya. Kalau Y-nya harus sendiri karena bentuk umumnya kan seperti itu. Jadi, kalian bisa isi di sini. Artinya, persamaan garis tersebut memiliki gradien min 4 karena angka yang di depan X itu adalah min 4 dan melalui titik 0,8. 8 itu dari angka belakangnya. Oke, sekarang kita coba lagi ya persamaan yang kedua. Kalau kita lihat nih anak-anak persamaan yang kedua ini rame banget nih. Sebelah kirinya rame banget. Berarti kita harus ngilangin dua-duanya karena Y-nya harus sendirian gitu kan. Kita harus ngilangin 2X,
kita harus ngilangin 10. Gimana caranya min 2X ini hilang? Harus pakai plus 2X. Nih. Gimana caranya min 10 ini hilang? Harus pakai plus 10. Nah, tapi jangan lupa plus 2X-nya di sini diikutin lagi, plus ininya, plus 10-nya ditulis lagi. Supaya seimbang. Nah, oke, kita praktekin ya. Nah, 4Y dikurang 2X ditambah 2X. Habis dong, hilang dong. Dikurang 10 ditambah 10 gitu supaya hilang. Nanti di sini ngikutin 2X ditambah 10. X-nya nggak usah ikut ya karena udah ada. Di sini 10 gitu kan. Nah, berarti nanti di sini 2X ditambah 10. Karena 2X-nya ini min 2X dan min 10-nya sudah hilang ya. Nanti sisa seperti ini karena ya anak-anak karena di sini masih ada angka 4 nih belum selesai. Harus dibagi 4 semuanya. Nah, dibagi 4-nya di bawah ya. Nih, dibagi 4-nya di bawah. Ini 2 tadi kan. 2 dibagi 4 gitu ya. Berarti di sini 10 dibagi 4 juga. Harus adil. Gitu, semua kena. Nah, oke, kita lanjut. Nah, berarti karena tadi saya bilang bahwa M-nya itu ada di depan X, berarti yang ini dong, di M-nya nih. Nah, ini C-nya. Nah, ya. Ini M-nya, ini C-nya. Berarti kita tinggal masukkan aja nih anak-anak. M-nya adalah 2/4. Nah, lalu bisa diperkecil, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 kan 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi M-nya adalah 1/2. Ya kan? Kemudian C-nya kan 10 gitu ya. Ini per 4, diperkecil bagi 2, ya 5 gitu kan. Dibagi 2 juga ini 2. Jadi 5/2. Artinya persamaan garis ini memiliki gradien 1/2 dan melalui titik 0,5/2. Ya, bisa dibuat seperti ini ya. Sampai sini jelas? Oke, kita mulai kegiatan intinya. Kegiatan inti kita di sini nih anak-anak. Nah, coba kita lihat di sini anak-anak kegiatan inti gradien garis yang sejajar. Nah, anak-anak kalau yang gambar pertama ini garis AB dan CD kelihatan enggak nih? Ini saya tunjuk deh ya. Garis AB dan CD ini namanya sejajar anak-anak ya. Ini namanya sejajar ya. Kita pilih sejajar. Ya. Kenapa sejajar? Karena sejajar itu apabila garisnya diperpanjang dia tidak akan pernah nabrak. Ya. Dia tidak akan pernah nabrak. Nah, ini namanya tegak lurus. Nabrak tapi membentuk tambah gitu ya. Itu namanya tegak lurus atau membentuk siku-siku 90 derajat. Jadi bukan hanya sekedar nabrak anak-anak. Kalau misalkan hanya sekedar nabrak tapi nggak 90 derajat itu tidak tegak lurus namanya. Yang namanya tegak lurus adalah berpotongan dan membentuk 90 derajat. Itu namanya tegak lurus. Ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang gambar pertama ini namanya sejajar, yang gambar kedua ini namanya tegak lurus. Nah, bagaimana gradien pada garis yang sejajar? Nah, kita coba. Yang pertama menentukan gradien garis dari AB dan CD nih anak-anak ya. Nah, di sini saya tampilkan kalau garis AB pakai perubahan Y. Nah, berarti pakai gambar nih ya. Perubahan Y tinggal dihitung doang nih yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, turunnya 6 ya kan? Turunnya 6 tinggal ditulis nih anak-anak turun 6. Setelah turun ke kiri 1, 2, 3, 4. Kirinya 4. Nah, ngerti ya? Lanjut ya, kita lanjut. Turun berarti minus 6 dong anak-anak ya. Minus 6. Kiri juga minus 4. Gitu gampang kan? Minus ketemu minus atas bawah jadi plus ya. 6 dan 4 bisa kita perkecil dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. 3/2 deh gradiennya. Nah sekarang yang garis CD. Ini kita masih yang ini ya anak-anak ya. Kita masih yang ini. Kita belum yang ini. Ini belum nih. Kita masih cari yang ini. Gradien dari garis AB, garis A dan B, ini garis ini nih, sepanjang garis ini kemiringannya tadi kita dapat 3/2. Nah, sekarang kita cari yang ini. Belum ke sini ya, ini belum. Nah, ya. Sekarang kita cari ke sini, garis CD pakai titik.
Titik C, kita lihat di sini anak-anak, titik C adalah, nih titik C, 2 dari sini ya. Dari X dulu, 2, min 2. Nah, kalian tinggal tulis di sini. Anak-anak nih, 2, min 2. Nah, ya. Nanti titik D berarti ada di sini nih. Nih anak-anak nih, sebentar saya tunjukin ya. Ini titik D nih. Nah, titik D berarti 6,4 dari titik X ya. Sudah belajar koordinat kartesius ya. Jadi di sini titik D adalah 6,4. 6,4. Oke, sip. Nah, kita tinggal masukin ke rumus ya anak-anak. Y2 nih rumusnya udah ada nih. Y2 dulu dikurang Y1 yang atas. Berarti Y2-nya 4. Dikurang Y1-nya adalah min 2 nih. Y1-nya min 2 ya. Yang bawah X2-nya 6 dikurangi 2. Oke. Nah, anak-anak yang atas itu minusnya ketemu minus nih. Minus ketemu minus jadi plus ya. Kelihatan nggak? Nih, ini kan minus ketemu minus juga di sini nih. Ya. Jadi plus ya, anak-anak ya. Ya, jadi 4 ditambah 2 adalah 6. 6 dikurang 2 adalah 4. Nah, lalu bisa diperkecil ya. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Berarti kita bisa dapat bahwa gradien dari garis CD yang tadi kita cari ya anak-anak adalah nih. Sebentar. Nah, garis CD yang kita cari adalah, nah ini tadi kan 3/2. Ini pun juga sama 3/2. Kok bisa? Nah, kok bisa? Anak-anak kalau gradien itu kemiringan anak-anak. Nggak perlu dihitung. Kalian bisa lihat garis AB dan garis CD itu miringnya sama. Iya kan? Arah-arah miringnya itu sama. Kalian bisa lihat. Jadi sebenarnya nggak perlu kalian hitung gitu ya. Artinya kesimpulannya kalau ada dua garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama gitu ya. Berarti di sini bisa nih. Dapat disimpulkan bahwa kedua garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Kemiringannya itu sama ya anak-anak ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana mencari gradien dari garis AB dan PQ? Nah, di sini kalian bisa lihat. Kita kembali ke atas ya. Kita mulai gambar yang ini sebentar. Oke, tadi yang ini sudah, sekarang yang ini ya. Yang ini sudah jangan dilihat lagi. Sekarang lihat ini. AB dan PQ. AB dan PQ. Oke, kita mulai dari garis PQ dulu deh ya. PQ. Dari P ke Q. Berarti turun berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Turun 7, ingetin ya. Turun 7, setelah turun dia ke kiri. Kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tinggal tulis di sini anak-anak. Garis PQ, nih ya, pertama kan PQ, turun 7, lalu ke kirinya 6. Karena turun jadi minus 7, karena kiri jadi minus 6. Minus atas minus bawah minus jadi plus gitu ya. 7 dan 6 dan tidak bisa diperkecil, maka tetap 7/6 ya. Sekarang garis AB tetap pakai cara yang tadi nih sama, nggak pakai rumus ya. Nah, ayo kita hitung lagi garis AB. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, turun 6, kanan 7. Oke, sekarang kita tulis di sini. Turun 6, kanan 7. Nah, turun itu minus 6. Kanannya tetap positif ya, kecuali kiri ya. Nah, karena minusnya cuma 1, taruh di tengah. Nah, ininya tetap 6/7. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa gradien yang saling tegak lurus itu gradiennya adalah berkebalikan. Apanya ya yang berkebalikan? Kalau yang tegak lurus, kebalikan angkanya. Kalau 7 sama 6, 7/6, nah nanti satunya lagi adalah 6/7. Gitu. Tandanya juga kebalik. Yang satu positif, yang satu negatif. Contoh, misalkan ada garis A, itu gradiennya adalah 1/2. Gitu ya. Berarti kalau garis B-nya tegak lurus dengan A,
Misalkan garis A gini ya. Nah, ini garis B nih. Nah, kira-kira kalau garis A gradiennya setengah, garis B berapa gradiennya? Karena tegak lurus tinggal dibalik anak-anak. 1/2 dibalik 2/1. Coba cek dulu tandanya. Ini tandanya positif ya. Berarti yang ini negatif gitu. Balik angkanya dan balik tandanya. Tandanya itu maksudnya yang satu positif berarti yang satu negatif gitu ya. Sampai sini ngerti? Oke ya. Dan terakhir adalah contoh soal. Kita bisa jawab di sini contoh soalnya. Diketahui persamaan garis A. Oh, ada garis A nih. Ada garis A. Persamaannya 2X tambah 6Y min 9. Nah, seperti biasa kalau dalam bentuk persamaan anak-anak nggak bisa pakai gambar, nggak bisa pakai titik, nggak bisa pakai rumus. Dihilangkan tadi. Nah, kita hilangkan karena kita mau buat Y-nya sendirian. Berarti 2X ini harus hilang. Pakai min 2X gitu ya. Dan min 9 ini pakai plus 9 gitu ya. Ini juga di sini tulis lagi. Min 2X dan plus 9. Sampai sini gampang kan? Nanti yang ini hilang jadi tinggal 6Y. Nah yang ini tinggal min 2X dan plus 9. Nah ya kan? Nanti tinggal dibagi 6 deh. Min 2 nanti dibagi 6 gitu. Karena depannya kan 6. Supaya Y-nya sendirian. Ya, nanti 9 juga dibagi dengan 6. Gitu. Berarti M-nya gini anak-anak nih. Sebentar. Nah, kita kan harus bikin Y-nya sendirian. Berarti 6 ini juga ngeganggu, makanya harus dibagi ke bawah gitu ya. Nah, M-nya itu kan ada di depan X nih anak-anak nih, M-nya gitu kan. Ini C-nya gitu ya. Berarti M-nya adalah min 2/6. Diperkecil sama-sama dibagi 2 min 1/3. Nah ya, berarti C-nya adalah 9/6. Diperkecil dibagi 3 adalah 3/2. Nah, pertanyaannya yang pertama di sini kalian bisa lihat di sini. Tentukan gradien garis B. Kalau tadi kan garis A ya. Garis A tadi gradiennya berapa di sini? Min 1/3 ya. Gradien garis A adalah min 1/3. Tentukan gradien garis B. Oh, ada garis baru nih. Garis B namanya. Berapa gradien garis B kalau garis B sejajar dengan garis A? Ayo, siapa yang tahu? Berapa kira-kira gradien garis B? Karena garis B sejajar dengan garis A, berarti gradiennya harus sama. Kan miringnya sama. Berarti sama dengan gradien garis A, min 1/3. Nah, alasannya karena garis B sejajar dengan garis A, maka gradiennya sama. Karena sejajar gitu. Lalu soal yang kedua, tentukan gradien garis C jika garis C tegak lurus dengan garis A. Oh, tegak lurus. Tegak lurus berarti terbalik. Kalau yang ini 1/3 berarti dibalik 3/1 gitu. Nah, ya. Ini ada minusnya berarti di sini jangan ada minusnya gitu. Karena gradiennya adalah berkebalikan. Kalau tegak lurus gradiennya berkebalikan. Gimana anak-anak sampai sini ngerti ya? Ya. Jadi intinya adalah fasihkan kamu menentukan gradien dalam 3 tipe. Tipe 2 titik pakai rumus, tipe gambar pakai perubahan Y, perubahan X, dan terakhir adalah tipe persamaan, menghilangkan unsur X dan unsur angkanya ya. Nah, di sini kalian bisa kerjakan latihannya. Anak-anak bukan pilihan ganda. Kalian bisa lihat gradiennya nih. Contoh nih yang nomor 1. Gradien dari garis ini adalah berapa? Nanti kalian tinggal pilih di sini. Yang mana jawabannya. Oh, yang ini. Kalian tinggal angkat nih anak-anak ya. Tinggal angkat diseret ke sini nih. Taruh di depan ininya nih. Jangan di tengah ya. Kalau di tengah dia nggak mau tuh. Ya, jangan di tengah nih. Tengah nggak mau. Taruhnya di pinggir kotak. Nah, ya nih tuh. Gitu anak-anak nih. Tuh ya, taruhnya di pinggir. Jadi mau dia. Setelah itu kalian tinggal pencet finish, menandakan bahwa kalian sudah selesai mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan untuk anak-anak kelas 86 dan 8788. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ini selesai. Terima kasih anak-anak semua sudah menyaksikan video ini. Teruslah belajar, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.